Ya besutu mereka membentangkan ilaikum kepada kamu aydiyahum tangan-tangan mereka. Maka kaffa Allah menahan aidia tangan-tangan hum mereka daripada sampai kum kepada kamu. Wattaqullaha dan taat dan patuhlah kepada Allah. Wa 'alallahi dan atas Allah fal maka hendaklah ya tawakkal berserah diri al-mu'minun orang-orang yang beriman. Walaqad dan sungguh-sungguh akhazallahu telah mengambil Allah mitsaqa ikatan perjanjian Bani Israel dengan Bani Israel dan ba'asna membangkitkan kami minhum daripada mereka Bani Israel isnai 2 asyara 10 isnai asyara 12 orang naqiba pemimpin. Wa qala Allah dan berfirman Allah ini sesungguhnya aku maha bersama dengan menolong kum kepada kamu. Lain sungguh jika aqamtum kamu hendak mendirikan salat, aqamtum hendak kamu mendirikan as-salat wa ataitum dan kamu mengeluarkan az-zakata zakat wa amantum dan kamu beriman birusuli dengan segala rasul-rasul kami wa azar dan membantu kamu hum akan mereka nabi-nabi wa azar tumuhum dan kamu membantu para nabi wa quratun dan kamu berikan sumbangan Allah karena Allah qardan dengan sumbangan hasanan yang baik. La sungguh ukafiran aku akan menutupi ankum daripada kamu sayyiatikum kejahatan-kejahatan kamu. Wa dan la sungguh udkhilanna aku akan memasukkan kamu jannatin ke dalam surga tajri yang mengalir min dari tahtiha bawahnya al anharu sungai-sungai. Paman maka barang siapa kafara kafir ba'da sesudah zalika yang demikian minkum dari kamu pada maka sungguh dhalla telah sesat sawa dari tengah-tengah asabil jalan sawa asabil dari tengah jalan. Maka dengan apa yang maka dengan apa yang naqdi mereka merusak mereka maka dengan apa merusak mereka misaka ikatan perjanjian mereka la'anna melaknat kami mereka waj'alna dan menjadikan kami kulubahum hati mereka qasiyatan keras yuharifuna mereka merubah-rubah kalimat firman Allah dari mawadhihi tempatnya yang benar wa nasu dan mereka melupakan atau mereka tinggalkan hazan bahagian mimma dari apa yang zukiru mereka diberi peringatan
bihi dengan dia. Wala dan tidaklah yazalu berhenti. Wala yazalu dan tidak berhenti. Artinya tetap tattali'u akan terbit ala atas khanatin orang yang khianat minhum daripada mereka, dan tidaklah berhenti akan terbit atau akan timbul dari orang-orang khianat dari mereka atas orang yang khianat dari mereka, illa kecuali qalilan hanya sedikit minhum dari mereka. Fa'fu maka maafkanlah anhum dari mereka. Wa dan isfah, berikanlah sapah, beri sapalah mereka. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai, menyukai al-muhsinin orang yang berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina dan orang-orang yang kafaru kafir, wa kazzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabu adalah penghuni al-jahim neraka jahanam. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kamu. Izzatika hammah berkeinginan suatu kaum an bahwa ia besutu membentangkan ilaikum kepada kamu aidiyahum tangan mereka, maka kaffa ditahan aidiyahum tangan mereka anhum dari kamu. Fattakullah dan taat patulah kepada Allah, wa dan ala atas Allah, fal yatawakkali adalah bertawakal al mu'minun orang-orang yang beriman. Walau kada dan sungguh-sungguh akhasa telah mengambil Allah misa keikatan janji Bani Israel, yaitu Bani Israel, wabasna dan kami bangkitkan minhu dari mereka, wabasna dan kami utus minhu dari mereka isna asyara, yaitu 12 orang nakiba pemimpin. Faqala dan berfirman Allah, ini sesungguhnya aku ma'akum menolong kamu. La sungguh indika akamtu kamu hendak mendirikan as-salata salat, wa ataitum dan mendatangkan az-zakata zakat, wa amantum dan beriman kamu birusuli dengan rasul-rasulku, wa dan azzartumu aku akan menolong kamu mereka, wa dan aqradtum dan beri sumbanganlah Allah fardan dengan sumbangan hasanah yang baik. La sungguh aku akan menutupi angkun dari kamu sayyiatikum kesalahan kamu. Wa dan la sungguh udkhilannakum aku akan memasukkan kamu jannatin ke dalam surga tajri yang mengalir min dari tahtiha bawahnya al-anharu ada sungai-sungai. Paman maka barang siapa kafir ingkar ba'da sesudah zalika yang demikian minkum dari kamu, faqad maka sungguh dhalla telah sesat sawa pada ke tengah-tengah sabili jalan. Maka bima dengan apa yang nakdi merusak mereka misa kahum perjanjian mereka, la sungguh la'anahum dilaknat mereka kami melaknat mereka, wa ja'alna dan kami jadikan qulubahum hati mereka qasiyatan keras, yuharrifuna mereka merubah-rubah al kalimat firman Allah an dari mawadihi tempat ketetapannya, wanasu dan mereka merusak mereka lupa azan bagiannya mimma dari apa yang zukirubih diberi peringatan dengannya, wala dan tidak tazalu berhenti tattali'u timbul ala atas inatin berkhianat minhum dari mereka, illa kecuali qalilan sedikit saja minhum dari mereka.
Fa'fu maka maafkanlah anhum dari mereka, wasfah dan isfahkanlah. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Waladina, dan orang-orang yang kafaru kafir wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itulah ashabu penghuni al-jahim, neraka jahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman. Udhkuru, ingatlah oleh kamu nikmatallahi, nikmat Allah alaikum atas kamu, ketika lama berkeinginan kaumun, satu kaum, anbawa yabsutu, mereka membentangkan ilaikum kepada kamu, aidiyahum, tangan-tangan mereka, fakafa, maka menahan aidiyahum, tangan-tangan mereka, ankum, dari kamu. Wattaqullaha, dan takwalah kamu kepada Allah. Wa 'alallahi, dan atas Allah, fal, maka hendaklah ya tawakkali, bertawakal al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Walaqad, dan sungguh-sungguh akhadallahu, Allah telah mengambil mitsaqo, ikatan perjanjian, Bani Israil, dengan Bani Israil. Wa ba'atsna, dan kami mengutus minhum, dari mereka, isnai asyara, 12 naqiban, pemimpin. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama untuk menolong kamu. Walain, lain, sungguh jika aqamtum, kamu mendirikan as-salata, salat, wa ataitum, dan kamu menunaikan az-zakata, zakat, wa amantum, dan kamu beriman birusuli, dengan rasul-rasulku, wa azartumuhum, dan kamu menolong mereka para rasul nabi, wa aqradtum, dan kamu memberikan sumbangan Allah kepada Allah, fardhan, dengan sumbangan hasanan yang baik. La sungguh ukafironna, aku akan mengampuni antum, dari kamu, sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kamu. Wa, dan la sungguh udkhilannakum, aku akan memasukkan kamu, jannatin, pada surga, dalam surga, tajri, yang mengalir, min, dari tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Paman, maka siapa yang kafir, ba'da, setelah dalika, demikian itu, minkum, dari kamu, faqad, maka sungguh telah sesat, sawa sabil, dari tengah jalan. Fabima, maka dengan apa, naqdihim, mereka merusak, mitsaqahum, ikatan perjanjian mereka, la'annahum, kami melaknat mereka, faja'alna, dan kami menjadikan qulubahum, hati-hati mereka, qasiyatan, keras, yuharrifuna, mereka merubah-rubah al-kalimat firman Allah, dari mawadihi, tempat-tempatnya, wa nasu, dan mereka melupakan adzon, bagian, mimma, dari apa yang tukiru, telah diperingatkan, bihi, dengannya. Wala, dan tidak tazalu, berhenti, taqali'u, simbol, ala, atas koinatin, orang yang berkhianat, minhum, dari mereka, illa, kecuali qalilan, sedikit, minhum, dari mereka. Fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka. Wasfah, dan berilah isfah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir. Yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah orang yang akan masuk dalam neraka. Jadi untuk masuk dalam neraka dua syarat saja dipenuhi. Yang pertama, kamu kafir. Yang kedua, mendustakan ayat Allah, menolak, mendustakan ayat Allah, tidak mau menerima.
Apakah tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima Taurat dan Injil yang asli? Ya, itu namanya mendustakan. Nah, mendustakan dengan mulut, ucapan. Mendustakan dengan hati, artinya Anda percaya. Mendustakan dengan perbuatan, ya perbuatannya. Menolak apa yang tidak mau mengamalkan apa yang diperintah itu. Jadi untuk masuk dalam surga, neraka, penuhi kafir betul-betul. Artinya kafir ya menolak Islam, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, yang selesai masuk neraka jahim. Nah, inilah ketentuan. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Tanda orang yang akan masuk dalam neraka, ya yang pertama kafaru, yang kedua kadzabu. Nah, dua saja tandanya. Orangnya kafir, orangnya mendustakan, ya sudah. Dalam neraka itu jelas. Ini ayat. Jadi ada ketentuannya masuk neraka. Begitu juga masuk dalam surga, dua juga. Nah, ayatnya innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Nah, ayat surah Al-Kahfi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dia masuk surga Firdaus. Selesai. Nah, itu namanya ketentuan. Kata orang tidak tahu, tidak ada orang tahu masuk surga atau masuk neraka, tidak ada yang tahu. Dia manusia, betul. Kalau manusia tidak tahu dia, tapi Allah tahu bahwa masuk dalam neraka ini orangnya, masuk dalam surga ini orangnya. Allah yang tahu. Nabi sendiri diberitahu oleh Allah, hai Muhammad, orang yang masuk neraka, itu kafaru wa kadzabu. Nah, itu masuk neraka itu. Nah, jadi Nabi diberitahu oleh Allah, hai Muhammad, siapa yang kafir, mendustakan ayat Allah, masuk dalam neraka. Siapa yang beriman, beramal saleh, masuk dalam surga. Allah beritahu kepada Nabi. Jadi bisa diketahui. Jadi kalau ada orang berkata, siapa yang tahu masuk surga, masuk neraka, mana kita tahu? Ya, dari satu segi betul. Memang kau tidak tahu. Nabi sendiri tidak tahu juga. Yang tahu ialah Allah. Nah, inilah ayatnya. Allah tahu orang yang kafir mendustakan ayat Allah pasti masuk neraka. Siapa yang bilang? Allah. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Siapa yang bilang? Allah. Beriman, beramal saleh ya surga. Nah, kita tidak bisa menentukan itu. Nabi sendiri tidak bisa menentukan. Allah saja yang menentukan. Jadi Allah yang beritahu, Nabi yang mengucapkan, oh begitu. Jadi kalau ada hadis menerangkan orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga, itu sumbernya dari ayat itu. Kalau ada hadis mengatakan bahwa orang yang kafir dan orang yang mendustakan ayat Allah masuk neraka, Nabi berkata begitu, nah itu Nabi mengambil dari ayat itu. Nah, kalau ada Pak Kiai, Pak Ustaz menyatakan siapa yang kafir mendustakan ayat Allah pasti kamu masuk surga, masuk neraka. Nah, Ustaznya mengucapkannya, sumbernya dari Al-Quran itu, dari hadis itu. Nah, jangan dikatakan bilang Pak Ustaz, bilang Pak Ustaz dari ayat Allah. Nah, bilang Pak Kiai dari hadis Nabi. Nah, inilah ayatnya. Nah, itu ketentuan namanya. Kita tidak tahu. Nah, setelah kita tahu ini ayatnya, ini hadisnya, oh begitu ya. Wallazina kafaru
wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jelas neraka tempatnya. Nah, enggak banyak-banyak juga. Kafaru wa kazzabu, selesai. Masuk surga juga begitu. Banyak ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kamu beriman, beramal saleh, ya surga Firdaus. Ada lagi ayat, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin. Ayat juga itu. Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin. Allah masukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin ke surga. Itu ayat surah Muhammad. Nah, begitu juga orang kafir, banyak ayatnya itu. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Neraka. Nah, itu namanya ketentuan. Kita manusia tidak bisa menentukan. Jadi betul saja manusia tidak bisa menentukan. Nabi sendiri tidak bisa menentukan. Yang menentukannya Allah. Kalau ada hadis menentukan masuk surga atau neraka, itu dia bersumber dari ayat Allah. Kalau ada kiai atau pak ustaz yang menyatakan orang-orang kafir dan mendustakan ayat Allah masuk surga, berarti dia kutip dari Al-Quran. Bukan pendapat Pak Kiai, bukan pendapatnya Pak Kiai. Bukan pendapatnya Pak Ustaz. Dia menerangkan ayat yang menerangkan itu. Inilah ayatnya. Bilang Pak Kiai, orang beriman beramal saleh masuk surga. Pasti. Siapa yang bilang? Oh, Pak Kiai. Pak Kiai itu ambil dari ayat itu. Surah Al-Kahfi. Nah, begitu logikanya, begitu bahasanya. Jadi, tidak ragu-ragu lagi. Oh, Pak Kiai itu, Pak Ustaz itu tahu itu masuk surga atau masuk neraka, tahu itu. Kenapa? Kenapa Pak Ustaz tahu? Dia baca ayatnya. Baca ayatnya. Makanya tahu. Mana bisa itu manusia kan? Pak Ustaz itu manusia juga, mana bisa tahu masuk surga masuk neraka? Siapa yang bilang? Ustaznya baca ayat ini, kiainya baca ayat ini, kiainya baca ada hadis ini, ada hadisnya. Masuk surga orang beriman beramal saleh. Nah, begitu jelasnya. Jadi ayat yang begini ndak perlu banyak komentarnya ya. Jelas saja dipaham. Mantuknya itu sudah bisa dipaham. Makanya Allah sesudah menyatakan bahwa orang yang kafir lagi mendustakan ayat Allah masuk dalam neraka, Allah panggil. Nah, panggil orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, wahai orang yang beriman. Apa disuruh orang beriman? Disuruh mengingat nikmat Allah, bukan mengingat Allah, nikmatnya Allah. Gampang diingatkan. Kamu makan nasi ya? Nasi itu apa? Itu nikmat. Nikmatnya siapa? Nikmatnya Allah. Nah, kamu makan ikan. Itu ikan itu nikmat Allah, nikmatnya Allah itu ikan. Ayam, payau, sapi, unta, kambing. Itu nikmatnya Allah. Kamu ingat siapa punya itu? Oh, Allah. Nah, jadi Allah menyuruh mengingat nikmatnya. Lantas mana? Kalau kamu sudah ingat nikmatnya Allah, gampang saja sudah. Bahwa yang punya nikmat itu ialah Allah. Nah, kembali mengingat Allah juga. Nah, gampang, tidak sulit-sulit.
Jadi cara beriman itu enggak berliku-liku. Nah, hai orang yang beriman, ingatlah nikmatnya Allah. Segala nikmat yang kamu makan, kamu minum, kamu sehat, kamu apa, itu nikmatnya Allah. Nah, segala berasnya, segala jukutnya, nah itu nikmatnya Allah. Segala payau, sapi, kambing, itu nikmatnya Allah. Kesehatan juga nikmatnya Allah. Izhama kaumun, seketika satu kaum, satu perumpamaan satu kaum. Hamma, mereka ingin bercita-cita, ayah besutu, bahwa mereka membentangkan tangannya untuk nampar kamu. Ya besutu, mereka berniat untuk, ya besutu, mereka nampar kamu ilaikum dia aidiyahum, dengan tangannya. Nah, kamu ditamparnya. Lantas fakaffa aidiyahum, maka tangannya itu kaffa, ditahan oleh Allah. Itu ada dulu mau menampar orang-orang saleh, orang-orang yang baik-baik, baru dia begini tangannya, dah bisa lagi, sudah kejang tangannya. Nah, dah bisa bergerak lagi. Nah, siapa yang menghidupkan? Allah. Nah, jadi ini ayat yang begini, baca-bacalah apa namanya. Siapa tahu bahwa kalau orang mau menampar tidak bisa karate. Karate itu kan pakai tangan. Kalau tanganmu tertahan, beku, tidak bisa gerak, tidak bisa maju, tidak bisa ke belakang. Nah, tanganmu tertanam, tidak bisa bergerak, begini. Kaffa. Siapa yang begitu? Kan Allah. Nah, Allah. Itu ceritanya orang-orang yang ahli bisa itu. Tangan kamu ditahan oleh Allah. Tahan oleh Allah. Artinya Allah itu menghendaki kamu ditahan. Bisa jadi malaikat itu pegang tanganmu, tidak bisa bergerak, tidak bisa memukul orang karena tangan ini tidak bisa bergerak. Kaffa aidiyahum, di tangan, tahan tangan. Dia mau menampar, tidak bisa jadi. Atau enggak, kamu tidak punya daya, kamu tidak punya kekuatan, lemes kamu, sehingga tanganmu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kafai dia. Ini dipelajari oleh orang-orang yang ahli-ahli karate kan dulu. Seperti Nabi Musa itu, ada orang Kipti berkelahi dengan orang Bani Israel. Orang Bani Israel katanya, Musa, itu orang itu aku dipukul dia. Katanya, mana orangnya? Mana orang? Oh, katanya ada di sana. Nabi Musa pergi, kenapa kamu pukul temanku ini? Jangan kamu macam-macam, Musa. Kamu mau dipukul juga kah? Ya coba ya. Dia mau pukul Nabi Musa, tidak jadi. Bahkan Nabi Musa yang pukul, orang itu mati orang itu, dipukul oleh Nabi Musa. Nah, bukan jadi memukul, tidak bisa memukul, mati sudah. Pukulannya itu dibalas oleh Nabi Musa. Anjir, mati. Ini Musa. Nanti ada ceritanya dalam Quran Nabi Musa itu. Nampar orang, sekali nampar itu mati orang. Coba apa namanya? Isinya ini tangannya Nabi Musa itu baik.
isinya la ilaha illallah, nampar kau dengan kaffa aydiyahum, tangan kamu ditahan tangan mereka itu oleh Allah dengan perantaraan disuruh malaikatnya. Itu gampang saja kalau orang maut, kalau datang maut, kalian malaikat maut, itu tampar orang itu. Nah, itu malaikat maut itu senang itu kalau nampar orang, bunuh orang kan, malaikat bunuh orang gampang saja. Kalau malaikat yang nampar kau, kalau kita nampar ya pakai tangan, kalau malaikat itu pakai doa saja, habis kau kejam. Nah inilah. Jadi jangan heran kalau di dunia ini ada orang yang memukul, bisa bunuh orang, atau dia memukul dari jarak jauh pakai rohani. Bisa jadi ada malaikatnya Allah kan. Malaikat itu pikirkan, tampar saja itu. Istilah orang-orang bajingan itu pakai jin dipakai suruh nampar orang mati. Ini menggunakan rohani kekuatan. Inilah yang disebut orang pukulan tenaga dalam. Ini tenaga dalam ini. Kafai dia, Allah yang menahan sehingga tangan mereka tidak sampai. Tapi syaratnya supaya kamu dapat keramat, kamu dapat jago, ya pertama wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yani taat dan patuh kepada Allah. Artinya jalankan kebenaran, taat dan patuh mengerjakan perintah Allah jauhi larangannya. Jangan juga sembarang nempelin orang. Kalau sampai waktunya memang orang itu sudah berdosa, dosanya orang itu membunuh dirinya sendiri. Nah, ditambah lagi dengan doa-doa kamu. Nah, yang kedua, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Dan kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dan berserah diri. Serah diri kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak ada jalan lagi. Tinggal jalan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang selesaikan. Nanti Allah yang selesaikan. Mampus kau. Walaqad akhadna Allah wa qad akhadallahu mitsaqa Bani Israil. Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Janji dengan mau taat kepada Allah. Allah berikan kepada mereka isnai asyara naqiban, 12 pemimpin. 12 pemimpin. Dengan tugas masing-masing 12. Satu orang saja. Satu orang, 2 orang saja, bukan 12 kali sekaligus. Ibarat ini pemimpin ini dai 10, 12 orang dai ditebarkan ke sana kemari untuk menyelamatkan, diberikan kepada kamu. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah, dan berfirman Allah, Inni ma'akum, sesungguhnya kami Allah bersama dengan kamu. Maksudnya bil'auni wan nasri. Bil'auni dengan pertolongan Allah, dengan bantuan pembelaan daripada Allah. Allah bil'aun, Allah menolong. Bin nasri, Allah membela. Nah, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan inni ma'akum ay bil auni wan nasri. Bil auni wan nasri. Aun artinya pertolongan Allah, yang wan nasri artinya pembelaan daripada Allah.
Allah bersama kamu, artinya pertolongan Allah bersama dengan kamu. Kamu dibela oleh Allah, bukan setan, tapi kamu dibela oleh Allah. Itu namanya Allah bersama dengan kamu. Artinya bersama dengan pertolongannya Allah. Kamu disertai dengan pertolongan daripada Allah. Lain akan tubuh salata. Nah, sungguh jika kamu hendak mendirikan salat, wa ataitum zakata, dan kamu mengeluarkan zakat, wa amantum birusuli, kamu percaya kepada Rasul, wa azzartumu, dan kamu membantu para Rasul membela agamanya. Kamu bantu, kamu menjadi umatnya. Yang istilahnya kamu menjadi pasukan nabi-nabi membantu menyiarkan agama. Wa aqratumullah, dan kamu memberikan sumbangan karena Allah. Sumbangan apa saja? Sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, mungkin sumbangan harta, sumbangan ini, sumbangan itu. Kamu berikan kepada Allah dan karena Allah. Qardan hasanan, dengan sumbangan yang baik. Nah, bantuan yang baik. Allah akan ukaffiranna sayi'atin, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu, dan Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Faman kafara ba'da zalika, orang yang kafir sesudah demikian, faqad dhalla sawa'a sabil, itu namanya kamu tersesat dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Fabima naqtihim, karena kamu merusak perjanjian, merusak janji, artinya mengaku beriman kepada Allah tapi perintahnya kau tidak kerjakan, itu merusak janji. Seperti orang Islam berjanji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi perintahnya Allah tidak dikerjakan, larangannya tidak dijauhi. Nah, perintah Nabi tidak dikerjakan, larangannya tidak dijauhi. Nah, itu namanya merusak janji. Kan itu kalau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu janji. Baik ya orang Bani Israel, taat kepada Nabi Musa, taat kepada Allah. Nah, orang Islam begitu juga, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, mereka berjanji tapi tidak dilaksanakannya. Nah, itulah namanya merusak janji. La'annahum, mereka dilaknat oleh Allah, dan Allah menjadikan hati mereka khasatan, kesat keras. Kalau orang sudah keras hati, tidak bisa masuk ayatnya, sudah keras. Nah, sudah keras, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk karena sudah keras, sudah kacau. Nah, sehingga ayat-ayat Allah itu mau dirubahnya, yuharifuna, mau dirubah. Perintahnya menjadi larangan. Nah, yang larangannya dia rubah supaya ya nggak apa-apa lah. Nah, ada perintah, oh dirubahnya menjadi tidak jadi. Nah, enggak apa namanya? Enggak mampu bah. Nah, kamu atur anunya Allah. Yang larangannya kamu tidak mematuhi, perintahnya engkau tidak kerjakan, itu namanya merubah. Yuharrifuna, merubah. Kalimat firman Allah dirubah-rubahnya. Yang kamu suka kamu ambil, yang kamu tidak suka kamu tidak ambil. Itu namanya kamu merubah-rubah. Amawadi dari tempatnya yang sebenarnya. Tempatnya larangan, kamu merubah menjadi perintah. Nah, jadi perintah kamu rubah menjadi larangan. Nah, kamu atur namanya. Nah, itu tidak boleh. Wanasu hazan, kamu melupakan hazan, bahagian
kamu melupakan bagian-bagian dari apa yang zukiru bihi, diberi ingat kepada kamu, supaya kamu ingat perintahnya kerjakan, larangannya dijauhi. Tapi la tazalu, tidak berhenti tabbaliu, timbul dari khanatin, orang yang pengkhianat. Dari mereka itu ada saja orang yang khianat. Dipercaya dia khianat. Kalau dipercaya dia khianat, tidak jujur. Illa qalilan, yang kecuali sedikit saja. Tapi wahai Muhammad, fa'fu anhum, beri maaflah kepada mereka. Wasfah, dan sapahlah. Artinya biarin saja mereka mengemukakan unjuk rasanya kan, rasa hatinya itu apa maunya. Nah, begitu. Sapah, jika pemerintah menyapa rakyatnya, gubernur sapa rakyatnya, atau bupati mengadakan sapah dengan rakyatnya, ya soal jauh ke apakah sapa aja, berikanlah toleran. Nah, tapi kadang-kadang orang yang disapa tidak mengerti juga kan, kelewatan sapa menjadi dioce-ocenya pemimpinnya, itu juga menjadi durhaka. Sudahlah disapa, diberi toleran, tidak apa-apalah begini ya, biarlah. Mereka juga macam-macam kelewatan. Akhirnya buat dosa. Dosa itu, kalau banyak dosa itu merusak masyarakat, merusak dunia ini. Lihatlah orang-orang yang banyak dosa itu, di mana orang banyak berdosa, di situ banyak bala. Memang Nabi ada menerangkan bahwa orang yang fajir itu merusak. Bahkan dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya bencana di muka bumi ini adalah tangan-tangan kotor manusia, supaya mereka merasa akibat.